Tapi apa kabar? Baik. Dari Gabut banget ya sih. gabut banget. Mereka nggak masuk. Ngapain ya? Lu gimana? Tugas-tugas? Wah, juga sih gua mah. Aman kali. Banyak banyak kumpul. Jadi gimana kuliah udah berapa bulan gitu? Kita 2 bulan kita nih. udah masuk 2 Oh, 3 udah. bulan. Udah mau OTW 3 bulan? Iya, pilih 3 bulan kita alhamdulillah sih. Udah nggak kerasa gitu 3 bulan nih ya. Cepet banget ya sebenarnya. Cepet banget. Rasanya baru selesai ospek, tiba-tiba sekarang udah UTS aja kan. Ospek itu berapa minggu? Ospek itu kita 5 hari. Gimana nih? Nah, seminggu loh ospek. Seru juga ospek, gimana seru? Walaupun nggak ada teman fakultas ya. Ada sih. Kalau ada loh banyak. Gue sih paling kenal 1 2 orang. Kalau gue sih kenal ya 3 4. Soalnya dulu banyak kan. Berapa orang yang satu gugusnya? Berapa? Oh banyak. Lu gugus apa? Gue gugus yang 6 udah sih. Itu berapa? 11. 12. Ya, Gue gugus 4. Oh lu gugus 4 ya. Kalau departemennya lu gugus berapa? Departemennya gue lupa ya. Intinya nggak tulis saya. Oh kayak gitu. Kalau gue nasional. Kalau itu departemen pasti ada lah. Gugus departemen. Tapi gila sekarang udah masuk dan tugasnya banyak banget. Iya, tugas banyak banget. Ngomong-ngomong soal UTS kan, UTS kita udah selesai belum ya? Belum. Kayaknya udah sih. Soalnya kita dari awal kan PTK, habis PTK kita PKN, pokoknya banyak banget transformasi kita ya kan. Yang paling susah apa? Ini kalau gua tuh paling susah, wah MTK Mereka tuh. itu paling Dari 5 soal gue cuma sama gua juga. Itu pun yang kedua gua nggak selesai itu. tadi apa MTK? PTK, terus PKN ya, pertama nih. Iya. Terus ada transformasi kita, Iya. terus ada PHI. Yang keduanya kita MIP. Nah, Habis MIP terus pengetahuan bahan pangan ya kan. iya benar. Terus apa lagi? Ilmu pendidikan tuh belum. Itu observasi yang katanya suruh ke sekolah nggak jadi ya? Nggak jadi. Oh iya, itu tugasnya bener-bener ya bocor. Iya, sama kan? Ya kita sekolah mau memang coba dicek dulu. Iya. Tentang apa ya? Kadang-kadang jadi UTS ya kan. Di sini ada kita gratis. Kita Kita cek dulu aja. di WhatsApp ya? Apa? Kita tuh kebagiannya apa? Wah, belum tahu. Coba aku cek dulu ya. Kalau nggak salah kita tuh kebagiannya tentang pendidikan sebagai hak asasi manusia dengan pendidikan sebagai tanggung jawab. Kalau nggak salah nih ya. Oh, pro kontra gitu kan? Iya, aku nulis ini nih. Aku tulis di sini. Oh, udah ya? Kalau nggak salah. Soalnya kan coba dicek dulu lagi. Siapa tahu salah kan? Coba kita lihat di grup ini ya, kelas ya. Ya, coba boleh juga ya. Ini nama. Untung aja ingat. Untung aja kita membahas tentang UTS. Kalau nggak tuh kita nggak bakal inget ya. Iya kan? Oh. Oh iya, ada nih. Ada. Pendidikan sebagai, wah, saya berapa? 9 ya? Iya. 10 atau 9? 10? Atas Kalau di sini atas 10. itu lah. Iya, Lu berapa? Gue 9. Kalau mau kita. Oke, Oke. mungkin kita langsung bahas aja. 11. Pendidikan sebagai hak asasi manusia versus pendidikan sebagai tanggung jawab. Mungkin masih materi itu hak asasi manusia itu sebagai tanggung jawab perorangan yang harus dimiliki semua orang. Mungkin pendidikan sebagai tanggung jawab itu lebih keren. Dan buat apa sih gitu ya? Gue pengen nanya dulu nih, Ya. lu sebagai mahasiswa, lu sebagai hak asasi manusia sebagai tanggung jawab perorangan sebagai hak asasi manusia. Kenapa? Karena pendidikan bukan hanya sebuah kebutuhan, tapi hak dasar setiap manusia diakui dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional. Sampai internasional. Seperti dong, negara harus bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang tidak hanya tersedia, tapi juga aksesibel, adil, dan berkualitas untuk semua. Tanpa komitmen pemerintahan yang kuat, hak ini mudah menjadi janji kosong, terutama
kelompok marginal. Dengan pendidikan sebagai hak, kita memastikan fondasi yang kuat untuk mengatasi kepentingan dan mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan. Itu Gue sebenarnya setuju sih. Tapi gue cukup condong pro terhadap tanggung jawab, karena menurut gue pemerintah tuh harusnya nggak sepenuhnya, walaupun harus, tapi terkadang pemberian pendidikan dari pemerintah itu nggak sepenuhnya ya bagus lah. Kita juga harus belajar sendiri sebagai rasa tanggung jawab buat yang motivasi lain gitu. Sebagai kita manusia harus berpendidikan, kita juga harus punya rasa sebagai tanggung jawab diri kita gitu. Kita harus punya rasa, gue pengen belajar harus biar pintar gitu. Lu setuju nggak? Sebenarnya gue ada kata-kata yang masih sama dua-duanya ini. gue setuju aja. Gue itu lebih ke hak asasi manusia. Bukan gue tuh nggak setuju tapi lebih ke hak asasi manusia. Ya bener. Nah, gue ketemu lu. Gue lebih setuju kalau misalkan semua individu itu harus punya pendidikan, walaupun dia merasa itu bukan tanggung jawab mereka gitu. Ya. Karena emang semua individu atau semua orang harus punya pendidikan, walaupun mereka sebenarnya gue setuju. Cuma kalau misalkan nggak ada kemauan dari diri sendiri sebagai tanggung jawab kita sendiri, itu buat apa? Karena belajarnya nggak akan ego gitu. Meskipun pendidikan sebagai tanggung jawab mendorong partisipasi aktif, tidak semua individu memiliki sumber daya atau kesempatan yang sama untuk mengambil peran tersebut. Gitu. Ya, benar juga sih. Jika pendidikan dianggap hanya sebagai tanggung jawab pribadi, banyak anak dari keluarga kurang mampu akan terpikirkan. Itu negara harus memainkan peran penting dalam menyediakan akses ke pendidikan untuk semua. Mungkin lu dibahas ini lebih karena ekonominya. Iya benar. Kalau misalkan kita sebagai penduduk kurang mempunyai, sebenarnya pemerintah juga harus nyediain pendidikan ya, tapi itu balik lagi ke beasiswa, biaya pendidikan gratis dibandingkan makan gratis gitu kan. Setuju itu kan. Kita setuju sepakat itu. Itu Dibanding makan gratis ya, makan gratis. mending pendidikan gratis. Iya benar. Oke, tadi kita ngebahas tentang masalah ekonomi lah. Jadi kita ngebahas masalah perorangan aja lah. Oke. Tanggung jawab kita sebagai untuk mengambil pendidikan dari manusia. Ya, walaupun kita sebagai manusia itu harus mempunyai pendidikan. Sebenarnya gue setuju sama itu. Seperti yang lo bilang tadi, pendidikan sebagai hak asasi manusia, di mana seluruh manusia itu sebenarnya harus berpendidikan. Tapi menurut gue di sini adalah pendidikan itu walaupun harus dimiliki oleh semua orang, tetapi lebih baik itu datang dari diri sendiri sebagai tanggung jawab kita sebagai manusia untuk buat belajar. Aku setuju banget. Sebenarnya ada bingung juga sih sama materi itu. Iya. Karena materi itu dua-duanya bersangkutan. Iya. Yang kita udah cari sih di sini ya rata-rata gitu ya. Iya, rata-rata gitu. Tapi kalau gua juga hak asasi. Oke nih Yo, daripada kita debat terus kan, perdebatan walaupun kita bertukar informasi kadang memancing emosi. Iya, betul. Gue capek juga sih. Tentang apa ya, dan kita udah banyak ya kita pendidikan sebagai hak asasi manusia, Iya. setuju ya nih, itu setuju. Cuman gue lebih setuju sebagai tanggung jawab aja, kita sebagai individu punya tanggung jawab sendiri. Ketika semua orang harus punya pendidikan. Sama lah. Walaupun sebenarnya ujung-ujungnya kalau kita mau kerja harus punya pendidikan. Iya sih. Karena kan makanya itu yang memunculkan yang namanya modal jasa, modal rakor.
Kayak mungkin gue langsung buat kesimpulan aja. Ini gue udah mungkin udah yang gue katakan aja sih. Gue merasa bahwa pendidikan itu dia merupakan kombinasi dari keduanya sebagai hak dasar yang dijamin oleh negara dan sebagai tanggung jawab diri kita sebagai individu, dan pemerintah sendiri itu harus menyediakan pendidikan yang seimbang antara kedua belah pihak. Itu harus dijamin oleh negara dan sebagai individu untuk mengembangkan potensi diri dan kontribusi pada masyarakat untuk mengembangkan potensi diri dan potensi diri dan masyarakat itu ya balik lagi itu harus munculkan yang namanya potensi diri sendiri dan pendidikan yang efektif menunjukkan pendidikan terstruktur yang memadai dari pemerintah serta inisiatif daripada dan inisiatif dan partisipasi aktif dari para pelajar dan komunitas yang ada di pendidikan Indonesia. Dengan integrasikan dua aspek ini, pendidikan bisa menjadi alat yang lebih kuat untuk membangun persoalan dan sosial. Itu daripada dibaca. Ini apa ya, betul sih bener. Enggak aja, gue kalau dapat juga pusing gua udah kalau dapat kan. Jadi Lu habis ini mau kemana? Pak, kurang tahu sih gua. Selesai kita berdebat ini paling gua mau ngomongin dulu pikiran atau gimana gitu Iya, kan. udah banyak tugas. Iya, tugas juga banyak. Kesulitan, banyak. Wah, apalagi transformasi digital kemarin. Waduh, itu gila. Itu paling masih itu makalah dituliskan kan lo. Udah ada UTS, udah ada tugas mandiri, kuis segala macam. Itulah ya kuliah juga ya. Mahasiswa kita sebagai mahasiswa ya. Tadi yang baru dibahas kita tuh harus punya